Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali bersyukur atas nikmat Allah masih dapat berpuasa kita. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang akan kita berikan materi pada kesempatan kali ini yaitu cara menjaga akidah anak Gen Z. Sobat muda yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwa anak Gen Z ini adalah anak-anak yang dilahirkan di era digital, di mana kita lihat kondisi anak-anak yang dilahirkan di era digital pada saat sekarang ini sangat luar biasa dan penuh tantangan bagi orang tua kita untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Ini merupakan salah satu tantangan yang terberat bagi kita sebagai orang tua dan guru atau sebagai pendidik untuk memberikan pendidikan dan arahan kepada anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena mereka lebih sibuk dengan dunianya, mereka lebih sibuk dengan dunia digital, internet, game dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit yang khawatir terhadap pergaulan mereka. Maka daripada itu, sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, mau dijadikan dia Nasrani atau Majusi ataupun dia dijadikan Yahudi, maka orang tuanya lah yang lebih aktif untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Lalu apa langkah dan cara yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menghindari anak-anaknya terlepas dari pengaruh dari Gen Z tersebut? Yang pertama, tanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam diri anak kita. Nah, hadirin sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah tanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak kita, kita berikan pendidikan yang baik terhadap anak kita, kita perkenalkan dia bahwa kita ini berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan kembali kepada Allah, maka berikanlah dia pendidikan agama yang lebih matang dan mantap kepada mereka. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun yang kedua yaitu tugas sebagai seorang tua untuk menghindari anak-anak dengan pengaruh teknologi ataupun yang dapat mempengaruhi akidah beliau. Yang kedua yaitu adalah bagaimana dia memilih teman yang baik. Nah, teman itu sangat berpengaruh di dalam kehidupannya. Apabila salah dalam memilih teman, maka dia juga akan terpengaruh oleh kehidupan yang di saat ini kita saksikan bagaimana kondisi anak-anak generasi Z atau Gen Z tersebut. Ketika dia punya teman yang tidak mau sholat, teman yang nggak sholat, dia pasti akan terbawa tidak mau sholat. Ketika dia punya teman yang baik, pasti dia akan menjadi baik. Ketika dia punya teman berpakaian lebih rapi dan sopan, maka dia akan terbawa oleh hal-hal yang positif tersebut. Tetapi kalau dia punya teman yang tidak baik, suka bercarut, suka dia durhaka kepada orang tuanya, kemudian dia suka melalaikan ibadahnya, pasti dia pengaruh-pengaruh negatif itu akan lebih gampang diikuti oleh anak-anak Gen Z tersebut. Nah, sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu berikanlah mereka tauladan yang baik, contoh yang baik. Nah, orang tua tentunya ingin anak-anak yang dilahirkan di era digital ini yang lebih notabennya dia terpengaruh oleh dunia-dunia yang bersifat teknologi, dia lebih condong kepada permainan gadget dan lebih dia lebih dominan, dia meninggalkan suatu kewajiban dia ketimbang dia melakukan kewajiban tersebut. Maka orang tua tentunya harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Kalau orang tua ingin
anaknya itu taat kepada Allah, maka orang tua harus memberikan contoh yang baik pula. Taat kepada Allah. Orang tua ingin anaknya sholat, maka orang tua itulah yang harus memberikan contoh dan lebih daripada anak tersebut. Kenapa? Karena generasi Z itu atau Gen Z itu dunianya itu adalah dunia digital. Mereka lebih banyak dia menghabiskan waktu di kehidupannya itu yaitu dengan teknologi, dengan Android, gadget dan lain sebagainya, internet dan lain sebagainya. Maka orang tualah yang lebih berperan aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Nah, sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama tanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak generasi Z ini, sehingga insya Allah walaupun dia asik dengan dunia digital, elektronik dan lain sebagainya, tetapi dia tetap melanjutkan dan melakukan perintahnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu tetap beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dia dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Baik, barangkali sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan dapat kita memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak atau generasi Z yang di hari ini sangat mempengaruhi baik itu dunia pendidikan dan lain sebagainya. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.